Di antara desir angin dan gemuruh awan, dua raja sakti berdiri saling menatap. Satu demi satu legenda pernah menyebut nama mereka, namun hanya satu yang akan dikenang sebagai yang paling bijak dan paling perkasa. Inilah kisah ketika kehormatan menjadi taruhan dan takdir dua kerajaan ditentukan oleh satu duel. Sebelum masuk ke cerita lengkapnya, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan dukung channel ini agar kita bisa terus menghadirkan kisah-kisah epik Nusantara yang membangkitkan imajinasi dan menggugah hati. Pada masa ketika kabut masih sering turun dari gunung dan suara alam dapat didengar sebagai pesan para leluhur, berdirilah dua kerajaan besar, Pajajaran di bawah Panji Prabu Siliwangi dan Langlang Jagat yang dipimpin oleh Prabu Langlang Buana. Keduanya sama-sama sakti, sama-sama dihormati, namun takdir seringkali mempertemukan yang kuat bukan untuk saling merusak, melainkan untuk saling menguji arti kehormatan. Kabut pagi turun lembut di atas Pajajaran. Cahaya matahari baru saja menyelinap di antara puncak gunung ketika seekor burung elang melintas di langit. Di bawahnya, kehidupan rakyat Pajajaran berjalan dengan damai. Petani bekerja, anak-anak berlarian, dan pasar penuh tawa. Namun, kedamaian itu tidak selalu berarti sunyi. Di luar tembok kerajaan, nama Prabu Siliwangi semakin menggema. Cerita tentang kebijaksanaannya, tentang bagaimana ia mampu menghentikan banjir hanya dengan menetapkan aturan tata hutan. Cerita tentang kesaktiannya, tentang bagaimana ia meredakan amukan harimau putih yang menyerang desa, dan cerita tentang keberaniannya yang sanggup menghadapi pasukan penjajah hanya dengan segelintir prajurit. Nama Siliwangi menjadi semacam legenda hidup, dan seperti semua legenda, ia menyebar jauh, menembus batas tanah, hingga mencapai telinga raja lain, Prabu Langlang Buana dari negeri Langlang Jagat. Di kerajaannya, Langlang Buana duduk di singgasana penuh ukiran emas, mendengarkan laporan para pengawal istana. Beberapa dari mereka kembali dari Pajajaran dan membawa kabar yang membuat raja itu mengernyit. Rakyat menyebut Siliwangi raja terkuat, kata seorang utusan. Tidak ada yang dapat menandingi kebijaksanaan dan kesaktiannya. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada mata tombak. Prabu Langlang Buana bukan raja yang haus pujian, tetapi ia adalah pemimpin yang menjaga kehormatan. Ia telah melindungi negerinya dari ancaman, menaklukkan perampok, dan menjaga keseimbangan alam di wilayah kekuasaannya. Namun kini, seolah seluruh dunia hanya melihat satu sosok, Siliwangi. Ia termenung lama, dalam diamnya ia berkata pada dirinya sendiri, "Apakah kerajaanku tak lagi dipandang? Apakah keberanianku tak lagi dihargai? Atau apakah aku sendiri yang takut bahwa nama negeriku akan tenggelam?" Harga diri seorang raja bukan tentang kesombongan. Ia adalah simbol seluruh rakyat. Jika seorang raja dianggap lemah, maka kerajaannya dianggap mudah dihina. Peputusan yang menggetarkan istana. Malam harinya, ketika rembulan bulat menggantung di langit, Prabu Langlang Buana memanggil penasehat terdekatnya. Apakah benar, katanya lirih, bahwa Siliwangi dianggap tak memiliki tandingan? Penasehat itu menunduk. Begitulah yang dibicarakan rakyat di banyak negeri, Gusti Prabu. Langlang Buana mengepalkan tangan. Namun ia tidak marah kepada Siliwangi. Ia marah kepada bayang-bayang keraguan yang mulai menyelimuti negerinya. Maka raja itu berdiri tegak dan mengangkat tombak pusakanya. Jika dunia ingin melihat siapa yang lebih layak disebut Raja Sakti, katanya, biarlah aku sendiri yang mengujinya. Keesokan paginya, 3 utusan berkuda berangkat menembus hutan dan lembah. Mereka membawa gulungan bersegel tinggi, berisi pesan yang singkat namun tajam. Prabu Langlang Buana menantang Prabu Siliwangi untuk bertemu dalam gelanggang kehormatan, bukan untuk permusuhan,
tetapi untuk menimbang siapa yang benar-benar menjaga martabat kerajaannya. Ketika utusan itu tiba di keraton Pajajaran, suasana istana langsung berubah tegang. Para prajurit berbisik, para menteri saling menatap gelisah. Namun, Prabu Siliwangi tidak terkejut. Ia membaca surat itu perlahan, menghirup dalam-dalam, lalu menutupnya. Dalam sorotan matanya yang tajam, terpancar pemahaman mendalam. Ini bukan karena ia membenciku, ini karena ia mencintai negerinya. Dengan suara rendah namun penuh wibawa, Siliwangi berkata kepada para menterinya, "Aku akan datang, karena kehormatan bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dijaga." Dan dengan keputusan itu, takdir dua raja mulai digerakkan. Hari yang telah ditentukan akhirnya tiba. Langit masih abu-abu ketika matahari perlahan terbit, seperti enggan menyaksikan peristiwa besar yang akan terjadi. Hutan larang, tempat pertemuan dua raja, ditutupi kabut tebal yang membuat pepohonan tampak seperti bayangan raksasa yang mengawasi. Hutan itu bukan sembarang hutan. Di sanalah para pendeta kuno melakukan semedi. Di sanalah cerita-cerita gaib hidup dalam bisikan dedaunan. Dan di sanalah, menurut kepercayaan para leluhur, batas antara dunia manusia dan dunia halus sangat tipis. Itulah tempat yang dipilih untuk mempertemukan dua raja. Tempat yang sama keramatnya dengan kehormatan yang diperebutkan. Prabu Siliwangi memasuki hutan larang dengan langkah mantap. Ia tidak membawa pasukan, hanya ditemani dua pengawal kepercayaannya yang kemudian diminta berhenti di batas hutan. "Ini adalah urusan dua raja," kata Siliwangi lembut namun tegas. "Aku harus melangkah sendirian." Di sela kabut, wibawanya tampak semakin besar. Jubah hitam kehormatannya bergoyang perlahan, dan tombak pusaka Sang Hyang Naga Sarana ia sandarkan di punggungnya. Tajam, namun tak pernah ia gunakan kecuali untuk melindungi. Setiap langkahnya mengirim gema halus, seperti bumi mengenali penguasa yang menginjaknya. Dari sisi lain hutan, Prabu Langlang Buana muncul dengan cara yang sangat berbeda. Ia datang dengan angin yang tiba-tiba berembus kencang, seakan kekuatan alam mengikuti iramanya. Tubuhnya tinggi, wajahnya tegas, dan matanya bersinar penuh tekad. Di tangan kanannya menggenggam tombak Gada Wolulang Jagat, pusaka yang katanya ditempa oleh petir. Namun, meski penampilannya garang, hatinya tidak dipenuhi kemarahan. Hanya ada satu hal yang menjaga bara dalam dadanya, harga diri kerajaan. Langlang Buana sempat berhenti sejenak di batas hutan, menutup mata dan berbisik. "Para leluhur, bimbing aku agar tidak dibutakan oleh kesombongan." Lalu ia melangkah masuk. Ketika mereka berdua akhirnya bertatap muka, kabut seakan tersapu pergi oleh aura kedua raja itu. Hening turun begitu pekat, hingga suara seekor daun jatuh pun terdengar begitu jelas. Siliwangi mengangguk sopan. Langlang Buana membalas dengan sedikit membungkuk. Tidak ada permusuhan di wajah mereka. Yang ada hanya rasa saling mengukur. Bukan mengukur kekuatan, melainkan mengukur hati. Prabu Langlang Buana memulai pembicaraan. "Prabu Siliwangi," katanya dengan suara dalam, "aku tidak berdiri di hadapanmu sebagai musuh. Aku datang sebagai raja yang ingin menjaga martabat kerajaannya." Siliwangi menatapnya lama, kemudian menjawab, "Langlang Buana, aku mengerti. Kehormatan tak bisa dibeli, tak bisa diberikan, dan tak bisa dipinjam. Kehormatan hanya bisa dijaga." Langlang Buana terdiam sejenak. Ia menatap mata Siliwangi, dan di sana
Ia melihat bukan kesombongan, tetapi kedalaman jiwa seorang pemimpin yang tulus. Namun, ia tetap mengangkat kepalanya dengan tegas. Aku ingin dunia tahu bahwa Langlang Jagat tidak berada di bawah bayang-bayang Pajajaran. Siliwangi menghela napas perlahan. Aku tidak pernah ingin bayanganku menjatuhkan siapapun. Tapi jika duel adalah bahasa kehormatanmu, maka aku bersedia berbicara dengannya. Kabut bergetar, angin berhenti, bumi seakan menunggu. Akhirnya, kedua raja itu berdiri berhadapan, jarak hanya beberapa langkah. Mereka tidak perlu berseru atau mengumandangkan tantangan. Mata mereka sudah lebih dari cukup untuk mengunci janji pertempuran. Langlang Buana mengangkat tombaknya. Siliwangi meletakkan telapak tangan pada gagang pusakanya. Dua raja sakti, dua kehormatan, dua takdir yang sebentar lagi saling bertemu. Dan saat itu terjadi, hutan larang akan menjadi saksi abadi. Hening yang menyelimuti hutan larang pecah ketika angin mendadak berembus kencang dari arah timur. Awan bergerak seolah ditarik oleh kekuatan yang tak tampak dan langit mulai menggelap perlahan. Alam seperti memahami bahwa dua energi besar akan saling bertemu. Prabu Siliwangi dan Prabu Langlang Buana berdiri saling berhadapan, diam tanpa bergerak. Tidak ada aba-aba, tidak ada tanda, sebab para raja sejati tidak membutuhkan itu. Dari kedua tubuh mereka, aura kesaktian perlahan menyembur keluar, menciptakan gelombang tak terlihat yang membuat dedaunan bergetar dan tanah berdenyut lembut. Hewan-hewan kecil mulai berlarian menjauh. Burung gagak melintas, lalu tiba-tiba berubah arah, seakan takut pada sesuatu yang lebih besar daripada naluri mereka. Pertarungan belum dimulai, tapi hutan larang sudah merasakan dampaknya. Tiba-tiba, dalam sekejap secepat kilat, Prabu Langlang Buana mengayunkan tombaknya. Gerakannya begitu cepat hingga membelah udara, menghasilkan dengungan tajam seperti seruling perang dewa-dewa. Serangan itu menghantam tanah tepat di hadapan Siliwangi, membuat tanah meledak dan menciptakan kawah kecil. Ujian pertama, kata Langlang Buana dengan nada rendah. Namun Siliwangi tidak bergeming. Ia hanya melangkah sedikit ke belakang, matanya tetap tenang seperti permukaan danau di musim kemarau. Jika itu hanya untuk membuka gerbang duel, jawab Siliwangi, maka aku akan mengetuknya dengan hormat. Ia merentangkan tangan kanan. Dari telapak tangannya, angin berputar seperti pusaran kecil. Dalam hitungan detik, pusaran itu membesar dan meledak menjadi gelombang angin yang mendorong pohon-pohon besar hingga bergoyang hebat. Langlang Buana mengangkat tombaknya untuk menaan. Angin itu menghantamnya seperti gelombang ombak yang datang dari ribuan penjuru sekaligus. Tanah di bawah kakinya retak, tapi ia berhasil bertahan. Mereka saling menatap. Untuk pertama kalinya, senyum tipis muncul di wajah mereka. Senyum yang hanya dipahami para kesatria. Senyum ketika menemukan lawan sepadan. Setelah itu, pertarungan pun berubah dari duel biasa menjadi tarian kekuatan. Serangan Langlang Buana. Langlang Buana melompat tinggi, lebih tinggi dari puncak pohon jati. Dari udara, ia memutar tombaknya, menciptakan lingkaran cahaya emas. Lingkaran itu turun ke arah Siliwangi seperti roda petir. Terdengar suara serak, seolah langit terbelah. Siliwangi merendahkan tubuh dan menancapkan ujung tongkat pusakanya ke tanah. Dari tanah itu, muncul getaran halus yang berubah menjadi perisai angin. Roda cahaya menghantamnya dan meledak menjadi ribuan serpihan cahaya. Kilatan itu menerangi hutan seperti hujan bintang yang turun di bumi.
Pertarungan berlangsung lama. Siang beranjak menjadi sore, lalu menjelang malam. Hutan larang berubah bentuk karena duel itu. Pohon tumbang oleh sabetan energi. Batu besar terbelah menjadi dua. Tanah retak membentuk garis panjang seperti guratan naga. Kabut tipis menyala oleh cahaya kesaktian yang saling beradu. Namun, di balik kedahsyatan itu, keduanya mulai memahami semakin dalam tentang lawannya. Dalam hati Prabu Langlang Buana, begini rupanya kekuatan raja yang dihormati itu, tetapi ia tak pernah menyombongkan diri. Dalam hati Prabu Siliwangi, ia tidak bertarung untuk dirinya sendiri, tetapi untuk nama negerinya. Semakin lama mereka bertarung, semakin terasa bahwa duel ini bukan soal menang atau kalah. Ini adalah cara dua raja menguji keteguhan hati satu sama lain. Ketika matahari berada di garis senja dan langit mulai berubah jingga, kedua raja itu sama-sama terdorong ke jarak yang sama, sekitar 10 langkah. Mereka berdiri dengan napas kuat, peluh menetes, tapi mata tetap menyala dengan semangat. Prabu Langlang Buana mengangkat tombaknya setinggi langit. Petir menyambar ujung tombak itu, membentuk energi seperti naga emas. Siliwangi, ini adalah jurus pamungkas negeri kami, naga langit menyembur jagat. Prabu Siliwangi menundukkan kepala sedikit, lalu memegang tongkatnya dengan kedua tangan. Angin berputar dari kedua arah, mengumpulkan kekuatan alam. Kedan ini, katanya lembut namun menggetarkan bumi, adalah pusaka terhalus dari hatiku. Bayu Pajajaran menutup cakrawala. Dalam sekejap, dua jurus itu dilepaskan. Naga emas dari langit turun menerjang seperti badai petir. Gelombang angin putih dari tanah naik seperti ombak lautan purba. Ketika keduanya bertemu di tengah, cahaya memenuhi seluruh hutan. Suara dentuman menggema hingga bukit-bukit terdekat. Tanah bergetar seperti gempa. Dan setelah itu, hening. Ledakan maha dahsyat itu mengguncang seluruh hutan larang. Daun-daun terangkat ke udara dan jatuh bagaikan hujan emas. Burung-burung terbang panik, sementara hewan-hewan hutan bersembunyi di balik akar-akar besar. Namun setelah 5 detik yang terasa seperti 5 abad, segala sesuatu tiba-tiba terdiam. Tidak ada angin, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Alam seakan menahan napas, takut membangunkan kekuatan besar yang baru saja bertabrakan. Ketika debu dan kabut perlahan menyingkir, dua sosok raja muncul kembali. Mereka berdiri dalam jarak hanya 3 langkah. Napas berat, pakaian robek sebagian, dan pusaka di tangan masing-masing masih bergetar oleh sisa energi. Prabu Langlang Buana menatap tanah yang retak di bawah kakinya. Ia merasa seluruh tenaga dalamnya terkuras. Namun bukan hanya tubuhnya yang lelah, hatinya pun diguncang. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Apakah kekuatan ini pantas kusebut sebagai kekuatan untuk kehormatan? Di depan sana, Prabu Siliwangi berdiri dengan wajah teduh, tetapi di dalam hatinya bergelora. Jika duel ini berlanjut, alam bisa hancur. Bukan hanya kehormatan yang dipertaruhkan, tapi kehidupan. Keduanya tidak bergerak, seolah mereka menunggu sesuatu yang lebih besar dari sekadar keinginan manusia. Tiba-tiba langit menggelap, awan-awan berkumpul, berputar seperti pusaran besar. Petir menyambar, memecah keheningan dengan suara yang begitu keras hingga membuat dedaunan bergetar hebat. Cahaya putih turun menyinari kedua raja itu, dan pada momen itulah terdengar suara. Tidak jelas dari mana,
tidak jelas dari siapa, namun suaranya dalam, tua, dan penuh kewibawaan, seperti suara para leluhur yang telah lama menjaga bumi. Cukup. Suara itu menggema di seluruh hutan. Kehormatan bukanlah badai yang harus menghancurkan. Kehormatan adalah cahaya yang harus dijaga. Hentikan pertarungan kalian. Kedua raja itu terpaku. Mereka seperti anak kecil yang ditegur oleh ayah yang bijaksana. Tidak ada yang berani menentang suara itu. Tidak ada yang mampu, karena suara itu bukan sekedar suara. Itu adalah pesan dari leluhur, suara yang turun hanya ketika dunia berada di ambang batas. Prabu Langlang Buana menurunkan tombaknya perlahan. Untuk pertama kali sejak tantangan itu ia lontarkan, ia merasakan dadanya menjadi ringan, seolah beban yang selama ini menekan kehormatannya tiba-tiba runtuh. Ia menatap Siliwangi dan berkata dengan suaranya yang serak, "Seandainya aku jatuh dalam duel ini, aku tidak takut. Tetapi aku takut kerajaanku dianggap lemah." Sebuah pengakuan yang hanya bisa keluar ketika hati telah luluh. Prabu Siliwangi menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Tidak ada raja yang lemah selama ia berjuang untuk rakyatnya, bukan untuk dirinya." Langlang Buana terdiam, matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena kekalahan, karena kejujuran yang akhirnya membuatnya bisa melihat makna sebenarnya. Siliwangi menambahkan, "Jika dunia tak melihat kekuatanmu, biarlah aku yang melihatnya. Engkau tidak datang sebagai musuh, tapi sebagai pemimpin yang menjaga marwah bangsanya." Pada saat itu, ego runtuh, amarah padam. Dua hati besar terbuka satu sama lain. Keduanya menancapkan pusaka masing-masing ke tanah, tanda tertinggi penghormatan antar raja. Tombak Gada Walulang memancarkan cahaya kuning lembut. Tongkat Sang Hyang Nagasarana memancarkan angin putih yang tenang. Cahaya dari kedua pusaka itu menyatu pelan, membentuk aura yang menenangkan seperti pelukan bumi pada langit. Seolah alam pun ikut menundukkan kepala pada keputusan bijak itu. Dalam keheningan itu, Langlang Buana berkata, "Siliwangi, kemenanganmu jelas terlihat. Mengapa engkau berhenti?" Siliwangi menggeleng pelan. "Aku tidak pernah ingin menang. Aku hanya ingin tidak kehilangan diriku dalam pertarungan." Langlang Buana memejamkan mata, membiarkan kata-kata itu meresap hingga ke dasar hatinya. Ia membuka mata dan tersenyum. Senyum tulus, senyum seorang raja yang akhirnya menemukan kedamaian. "Engkau benar. Kehormatan bukanlah tentang menjatuhkan, tetapi tentang memahami." Dan dengan senyum itu, dua raja yang semula hampir menghancurkan bumi, kini berdiri sebagai dua sahabat yang memahami arti keberanian sejati. Hutan larang kembali bernafas, burung-burung perlahan turun dari persembunyiannya. Daun-daun yang sempat beterbangan, kini jatuh tenang ke tanah. Seakan alam mengerti bahwa badai yang mengancam tadi bukanlah badai kebencian, melainkan badai dua hati besar yang sedang mencari tempatnya. Prabu Siliwangi dan Prabu Langlang Buana berdiri di tengah tanah yang retak oleh duel dahsyat mereka. Namun kini tidak ada lagi aura permusuhan, tidak ada lagi pusaka terhunus. Yang ada hanyalah dua pemimpin, dua lelaki, dua jiwa yang akhirnya saling memahami. Langlang Buana menghela nafas panjang, seolah beban dari berbulan-bulan keraguan akhirnya terangkat. Ia menatap Siliwangi dengan mata yang kini penuh ketenangan. "Siliwangi," katanya lirih,
Dalam dirimu, aku melihat kekuatan. Tapi kekuatanmu bukan dari pukulan, melainkan dari hati yang tenang. Siliwangi tersenyum, senyum seorang raja yang lebih kaya oleh pengalaman daripada kemenangan. Dan dalam dirimu, Langlang Buana, jawabnya, aku melihat keberanian, bukan keberanian untuk menang, tetapi keberanian untuk mempertanyakan dirimu sendiri demi rakyatmu. Langlang Buana menunduk singkat, bukan sebagai tanda kalah, tetapi sebagai tanda hormat. Tidak ada raja yang lebih tinggi, tidak ada raja yang lebih rendah. Yang ada hanyalah dua kebesaran yang akhirnya menemukan tempatnya berdampingan. Keduanya lalu mengangkat pusaka masing-masing, bukan untuk bertarung, tetapi untuk memberi hormat. Siliwangi berkata, biarlah hutan ini menjadi saksi. Hari ini, Pajajaran mengakui Langlang Jagat sebagai saudara. Langlang Buana mengangkat tombaknya tinggi ke langit, dan biarlah angin membawa kabar ini ke seluruh penjuru. Langlang Jagat berdiri bukan sebagai pesaing Pajajaran, tetapi sebagai sahabat yang akan menjaga belakangnya. Tiba-tiba, angin lembut berhembus, tidak keras namun hangat, seolah alam merestui sumpah itu. Dedaunan bergerak pelan seperti memberi salam. Burung-burung berkicau seolah ikut merayakan. Dan sinar matahari menembus celah pepohonan, menerangi tubuh dua raja itu seperti cahaya berkah. Setelah semuanya selesai, kedua raja itu berjalan bersama sampai batas hutan. Mereka tak lagi berjalan sebagai lawan, melainkan rekan seperjuangan. Di batas hutan, Langlang Buana berkata, Siliwangi, jika kelak rakyatku membutuhkan bantuan, maukah Pajajaran menjadi sandaran? Siliwangi menepuk bahunya. Langlang Buana, persaudaraan tidak meminta izin. Ia berjalan dengan sendirinya. Jika engkau butuh, aku akan datang. Langlang Buana tersenyum, tatapan matanya terang seperti cahaya pagi. Dan begitupun aku terhadapmu. Mereka saling membungkuk, tidak sebagai raja, tetapi sebagai manusia yang saling memahami luka dan kehormatan satu sama lain. Setelah keduanya berpisah, hutan larang kembali sunyi. Tanah yang retak mulai tertutup dedaunan baru seiring waktu. Pohon yang tumbang tumbuh tunas baru. Namun energi dari pertarungan dua raja itu tetap tersimpan. Bukan sebagai luka, tetapi sebagai legenda. Para pendeta yang kemudian lewat di hutan itu berkata bahwa setiap malam tertentu mereka masih bisa merasakan jejak kekuatan dua raja tersebut, getaran lembut yang membawa pesan. Kehormatan terbesar bukanlah kemenangan, melainkan keberanian untuk menahan diri. Dari hari itu, Langlang Jagat dan Pajajaran menjadi dua kerajaan yang berdiri berdampingan tanpa saling menjatuhkan. Hubungan mereka menjadi contoh bahwa kekuatan sejati tidak selalu diukur oleh pedang, jurus, atau pusaka, tetapi oleh hati yang mampu melihat kebenaran, bahkan di tengah amarah. Dan duel antara Prabu Siliwangi dan Prabu Langlang Buana menjadi legenda, bukan sebagai pertempuran paling dahsyat, melainkan sebagai momen ketika dua raja menemukan jati dirinya yang paling mulia.